Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar motor metik untuk pemula. Kalian tidak salah untuk klik video ini. Nah, buat semuanya, kalian sebelum praktek atau terjun menggunakan sepeda motor, kalian bisa simak dulu ya video ini untuk bekal kalian nanti praktek. Jadi kalian sudah ada nih gambaran ataupun ilmu yang kalian dapatkan di video ini. Buat teman semuanya, tentunya ketika belajar itu yang pertama kalian pastinya ada rasa takut ya. Takut ataupun rasa takut tersebut ya muncul karena kalian itu trauma. Karena sudah pernah belajar motor, mengendarai motor, tapi ada hal yang kalian takuti tentunya. Nah, maka dari itu kalian bisa simak video ini ya, tentunya agar kalian itu selamat, aman tentunya. Nah, buat semuanya, kalian belajar itu jangan sendirian. Kalian ajak saudara, teman, orang tua, orang terdekat tentunya yang akan melatih kalian. Nah, buat semuanya ajak saudara, teman, atau siapapun itu yang akan melatih kalian tuh orang yang benar-benar sabar untuk melatih kalian. Jadi jangan yang dikit-dikit marah atau emosional. Nah, nantinya akan membuat kalian itu down ya. Jadi moodnya itu hilang. Kemudian cuaca ya. Jadi kalian itu ketika belajar itu di saat pagi hari atau sore hari. Nah, jadi kalian itu masih fresh ya. Kemudian juga posisi kalian itu jangan ketika lelah. Ya, jadi itu akan mengakibatkan ya gimana ya? Berpikirnya itu jadi nggak fokus kayak gitu ya. Kemudian juga kalian gunakan lokasi yang aman. Nah, ini salah satunya. Ini jalanan lengang, sepi. Jadi kalian gunakan lokasi lapangan atau area yang sepi tentunya. Nah, selanjutnya kalian usahakan menggunakan helm ataupun sepatu agar kalian itu amit-amitnya ya terhindar dari ya yang kalian tidak inginkan tentunya seperti itu. Oke, itu dia ya beberapa poin yang menurut saya itu penting. Nah, kali ini saya akan ulas ya sedikit untuk bagian tombol-tombol di bagian stang. Nah, di sini di bawah ada tombol starter. Ini untuk menyalakan mesin. Kemudian ini ada idling. Ya, tombol idling ini ada dua, idling dan idling stop. Nanti saya jelaskan di akhir saja ya. Kemudian di samping kiri ini ada tombol sen, ya, lampu sen. Jadi ketika kalian itu akan berbelok, kalian gunakan lampu sen minimal 30 meter sebelum kalian itu berbelok. Kemudian ini ada tombol klakson, kemudian jarak dekat, jarak jauh ini untuk lampu ya. Nah, kemudian ini dia nih idling dan idling stop. Ini fungsinya itu untuk apa sih, Gan? Ketika ini di posisi idling stop, ketika kalian tuh maju berhenti selama kurang lebih 5 detik, mesin otomatis akan mati dengan sendirinya. Kemudian ketika ini posisi di idling, kalian maju berhenti lebih dari 5 detik ataupun 30 menit pun ini mesin nggak bakalan mati. Nah, fungsi idling stop ini untuk apa sih, Gan? Fungsinya itu agar nantinya mesin atau si motornya itu tidak boros ya. Jadi mesin tidak menguras bahan bakar. Biasanya di lampu merah tuh, di lampu merah ketika melaju berhenti, posisi di idling stop ketika lebih dari 5 detik itu tidak melaju, mesin akan mati dengan sendirinya. Kayak gitu. Kemudian di sini ya, ini ada uh, kunci ini off, on. Kalian tinggal putar saja ke kanan, ini posisi dalam keadaan on. Oke. Kemudian di area dashboard ini ya, ini ada uh, yang merah ini kecepatan. Jadi ketika kita melaju tuh kecepatan itu berapa kilometer per jam sih. Kemudian di bagian tengah ini juga ada bahan bakar, indikator bahan bakar ya.
kayak gitu. Tapi setiap motor itu berbeda-beda ya untuk tampilan si bagian speedometernya itu sendiri kayak gitu. Nah, itu dia fungsi tombol-tombol di sepeda motor. Untuk pengereman rem depan itu di samping kanan ini ada handle ya. Handle ini yang kanan itu rem depan, yang kiri rem belakang. Kemudian untuk gas ya, untuk penarikan gasnya itu di samping kanan. Ini dia nih. Nah, oke, jadi untuk tarikan itu kalau itu pelan saja, jadi jangan sekaligus ditarik dengan dalam. Jadi cukup perlahan saja. Oke, jadi jangan sekaligus ditarik seperti itu. Jadi pelan-pelan saja tarikannya. Dan jangan terlalu dalam, dikit saja. Dikit pun itu sudah melaju gitu. Nah, untuk pemegangannya itu sendiri ya kalian seperti ini ya. Oke, seperti ini. Dua jari nempel di tuas rem, yang ini cukup masuk ke handle. Nah, jadi seperti ini teman-teman semuanya. Nah, oke. Oke, kalau yang ini tangan kiri seperti ini. 4 jari, saya suka menggunakan 4 jari untuk penarikan rem belakang. Oke. Nah, kemudian untuk pemegangan stang itu jadi jangan bener-bener erat banget, relax saja karena ini tuh penarikan gas juga enteng dan untuk berbelok juga sebenarnya enteng ya. Jadi tidak berat. Oke, jadi penarikan gasnya juga tuh. Tuh. Malah nah, 2 jari seperti ini juga tuh. Ini bakalan muter, jadi nggak berat. Jadi relax saja. Jadi jangan terlalu tegang ya. Jangan terlalu tegang di bagian tangan itu sendiri. Nah, kemudian postur badan itu harus relax, jadi jangan tegang. Oke. Oke, ini saya buat tutorial ini cukup panjang juga. Ini khusus pemula ya. Bener-bener dari nol banget nih. Nah, oke, jadi relax teman semuanya ya. Seperti ini. Nah, jadi coba kalian ketika sebelum motor nyala, kalian coba tarik-tarik dulu untuk merasakan berat atau tidaknya tarikan gas. Kemudian kita tekan rem belakang, rem depan untuk merasakan berat atau tidaknya. Atau kita bisa ukur ya seberapa kedalaman rem motor kalian yang akan gunakan. Nah, jadi perlahan lepaskan, perlahan lepaskan. Oke, seperti itu teman semuanya ya. Dan nah, kalian sebelum kalian melaju, kalian coba gunakan standar tengah dulu atau standar 2. Nah, oke, gunakan standar 2. Jangan lupa ya untuk menyalakan sepeda motor, standar samping itu harus ke atas, jadi jangan ke bawah seperti ini ya. Itu nantinya nggak bakalan nyala. Oke, kemudian, nah, ini kan ban belakang tidak nempel ke jalan ya. Nah, ini muter seperti ini. Oke, jadi aman. Kemudian kita nyalakan sepeda motornya. Posisi ini posisi off, kemudian kita putar ke kanan, posisi on, kita tunggu dulu nih. Oke, sampai jarumnya itu ke kanan, kemudian turun lagi. Oke. Nah, kemudian ketika kalian itu akan menyalakan sepeda motor, tekan rem depan atau rem belakang sedikit saja. Kemudian tekan tombol starter. Cukup dengan tekan tombol starter juga dan tekan tombol atau rem depan atau rem belakang, itu motor bakalan nyala. Jadi nggak usah sambil ditarik gasnya. Jadi cukup tekan tombol starter dan rem depan. Oke, jadi jangan sambil ditarik gasnya. Kita tekan, tekan, motor akan nyala dengan sendirinya. Oke, nah ini posisi dalam uh, on ya mesin itu sendiri. Jadi menyala nih mesin. Nah, kita coba tarik-tarik dulu nih perlahan untuk gasnya itu sendiri. Jadi kita itu bisa mengukur ya berapa tenaga yang akan kalian gunakan motor itu sendiri. Kita pelan-pelan saja nih tarik gasnya. Otomatis nanti roda belakang bakalan memutar. Oke. Nah, perlahan saja tarik,
turun. Jadi kalian bisa rasakan tarikan mesinnya itu sendiri ya. Nah, bisa kalian dengarkan suara mesinnya. Jadi jangan sampai jadi pelan saja. Nah, perlahan lepaskan lagi. Nah, sedikit juga putaran roda tuh. Kenceng ya. Nah, terus seperti itu ya, agar nantinya kalau itu tangan kalian itu tidak kaku ya di bagian pergelangan itu. Oke, dan sekarang kita untuk praktek untuk melaju nih, teman semuanya. Kalian jangan tegang, jangan takut ya. Oke. Oke, kita turunkan. Oke. Sip. Nah, untuk pengereman ketika kalian belajar itu jangan gunakan rem depan. Kalian cukup gunakan rem belakang saja. Oke, jadi fokus itu bagian tangan. Karena itu cukup menggenggam gasnya saja. Nah, seperti ini. Nah, tapi nanti lama-lama ya kalian eh, usahakan dua jari nempel di sini untuk menarik rem depan ya. Kalau kalian sudah nanti lama-lama udah mahir. Nah, ini karena untuk pemula kalian cukup menggenggam seperti ini saja. Yang ini pegang rem. Jadi untuk pengereman kalian gunakan rem belakang saja. Oke. Dan ketika belajar itu harus relax, jangan tegang. Oke, enjoy saja. Kemudian penarikan gasnya itu jangan sekaligus ya. Jadi perlahan saja. Untuk posisi kaki dua-duanya cukup ke bawah saja seperti ini nih. Oke. Nah, kemudian kita tarik gasnya secara perlahan. Kita melaju kurang lebih 10 sampai 15 meter, berhenti lagi. Maju lagi, berhenti lagi, maju lagi, berhenti lagi. Oke. Jadi buat semuanya ketika kalian itu mau melaju hilang kendali ya, misalkan terlalu kenceng nih penarikan gasnya. Nah, kalian cukup turunkan saja ke depan. Jadi otomatis kecepatan bakalan berkurang. Kemudian kalian tekan saja rem belakang. Oke, jadi jangan panik tentunya. Kita tarik dulu ya, perlahan nih gasnya. Nah, tarik lagi gasnya. Oke, kaki masih di bawah seperti ini. Oke, nah perlahan saja nih. Nah, kurang dari 10 kilometer per jam kecepatannya ya. Nah, kita berhenti. Lepaskan gas. Oke, kemudian rem secara perlahan. Jadi pengereman juga jangan sekaligus ditekan. Oke, jadi tarik gas secara perlahan, turunkan rem secara perlahan. Oke, kita tarik lagi nih. Ini untuk pemula ya, tarik lagi gasnya secara perlahan, kurang lebih 10 meter. Oke, turunkan gas, rem secara perlahan. Oke, kaki masih di bawah nih untuk pemula untuk menjaga keseimbangan ya. Kalau misalkan digusur juga nggak apa-apa nih, kakinya digusur seperti ini ya ketika melaju itu toh. Nah, ini buat teman semuanya yang belum bisa menjaga keseimbangan. Nah, nanti kalau lama-lama itu kalian sudah merasakan keseimbangan, baru kalian bisa naikkan nih kakinya itu ke atas seperti ini. Nah, oke. Mungkin buat semuanya yang sudah mahir di sepeda ya, itu bakalan lebih cepat dibandingkan dengan kalian tuh belum bisa menggunakan sepeda ya, terus gunakan sepeda motor. Nah, oke, seperti itu semuanya ya. Nah, oke. Nah, jadi cukup 10 meter melaju, berhenti, kemudian rem. Oke. Nah, maju lagi. Oke, maju, tarik, berhenti, rem. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa sih Gan nggak menggunakan rem depan? Nah, perbandingannya kalau menggunakan rem depan itu lebih menggigit dibandingkan dengan rem belakang. Kita contohnya seperti ini ya. Oke. Kita gunakan rem depan. No.
Oke, jadi itu langsung menggigit. Nah, jadi fungsinya rem depan dengan rem belakang itu ya. Jadi kurang dari 30 meter, sorry, kurang dari 30 kilometer per jam itu gunakan rem belakang. Nah, jadi kalau menggunakan rem belakang itu lebih semut dibandingkan dengan rem depan. Nah, biasanya lebih dari 30 kilometer per jam kecepatan itu gunakan rem depan, tapi dalam posisi uh, motor itu lurus ya, kayak gitu. Oke, kita lagi ya, tarik lagi. Nah, jadi buat semuanya ketika kalian tuh belajar, jangan lebih dari 10 kilometer per jam untuk kecepatannya. Nah, ini 10 kilometer. Cukup segini aja nih. Nah, kalau kalian itu berbelok ya, masih kaku, kalian kakinya seperti ini saja, men. Noh. Oke, noh, teman semuanya, noh. Nah, kayak gini juga nggak apa-apa, noh. Nah, ini untuk pemula ya. Nah, oke. Nah, kalau memang melaju, nah, nah, udah tuh. Lama-lama tuh udah seimbang, tuh kan enak. Dan relax aja nih bagian tangan kanan, tangan kiri relax saja. Jadi jangan kaku. Oke. Perlahan saja seperti ini. Nah, ini juga ketika ditarik perlahan dua jari, noh, ini bakalan melaju, noh. Jadi nggak usah untuk bener-bener kenceng atau erat banget ya untuk penarikan gasnya itu sendiri. Nah, oke. Nah, misalkan tadi kan kita sudah 10 meter maju, 10 meter maju. Nah, kita coba dari sini sampai ke ujung sana ya, tanpa kita tuh berhenti. Tarik gasnya. Oke, kaki masih di bawah aja nih. Kecepatan kurang lebih 10 kilometer per jam. Nah, kalau udah seperti ini enak, men. Nah, kan. Oke, berhenti. Oke semuanya, untuk penarikan gas kalian harus perlahan saja. Jadi jangan sekaligus ditarik dengan dalam. Itu akan membuat motor kalian itu kabur ya. Jadi bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan atau hilang kendali. Nah, jadi kalau ditarik sekaligus otomatis kecepatan langsung kencang. Nah, jadi buat semuanya kalau kalian tuh seperti itu, kalian cukup turunkan gas saja, otomatis kecepatan akan berkurang dan kalian rem saja menggunakan rem belakang. Oke, nah semuanya seperti ini. Ini contoh yang tidak baik ya. Kalau misalkan kalian tuh tarik gas secara dalam nih, no, tuh kenceng banget. Kita turunkan aja gasnya, kemudian rem. Oke, otomatis kecepatan akan berkurang. Jadi kalian tuh jangan panik juga. Jadi jangan malah kemana-mana gitu kan. Cukup turunkan saja gasnya, kemudian kalian rem. Oke. Maka dari itu kalian harus perlahan ya untuk penarikan gasnya seperti ini. Nah, turunkan gas. Dikit aja semut gitu kan untuk penarikan gasnya. Oke. Jadi jangan digas secara langsung dalam gitu. Nah, kalau dalam kan bisa kalau itu ya oleng, hilang kendali dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Seperti itu teman semuanya. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalian diberikan keselamatan, kesehatan, ya kelancaran ketika kalian itu belajar motor. Terima kasih itu dia untuk tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.